Salve sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Dalam Renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu biasa kedua, Minggu 18 Januari 2026, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan tentang menjadi terang kecil yang nyata. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Hari ini pada Minggu biasa kedua yang sekaligus membuka Pekan Doa Sedunia untuk persatuan umat Kristen, sabda Tuhan mengajak kita untuk masuk ke dalam kedalaman panggilan kita sebagai manusia beriman di tengah dunia yang nyata, dunia yang kita jalani setiap hari dengan segala dinamika, luka, harapan, dan kerinduannya. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita mendengar Tuhan berbicara tentang seorang hamba. Seorang yang sejak dalam kandungan sudah dipilih, dibentuk, dan diutus. Awalnya, tugasnya terasa cukup kecil, mengembalikan Yakub, mengumpulkan Israel. Namun Tuhan berkata, itu terlalu sedikit, maka tugas itu diperluas. Sang hamba dijadikan terang bagi bangsa-bangsa, agar keselamatan Allah sampai ke ujung bumi. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat manusiawi, tetapi sekaligus ilahi. Tuhan tidak puas jika kasih dan keselamatannya hanya berhenti di satu kelompok, satu bangsa, satu lingkaran yang nyaman. Tuhan selalu berpikir lebih luas, lebih dalam, dan lebih jauh. Seringkali kita juga merasa panggilan hidup kita biasa-biasa saja. Kita hanya orang tua yang bekerja keras untuk keluarga. Kita hanya pelajar yang berjuang memahami masa depan. Kita hanya pekerja yang setiap hari berkutat dengan rutinitas. Atau kita hanya pribadi yang mencoba bertahan di tengah kesulitan atau tantangan hidup. Kita merasa, apa sih artinya hidupku bagi dunia? Namun sabda Tuhan hari ini berkata lembut tetapi tegas untuk kita. Jangan meremehkan dirimu. Terlalu sedikit jika hidup kita hanya berhenti pada diri sendiri. Setiap orang yang mau membuka diri pada Tuhan dipanggil menjadi terang. Bukan dengan cara yang hebat atau cara yang spektakuler, tetapi dengan kesetiaan, kejujuran, dan kasih yang nyata. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan kita bahwa adalah orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus dan dipanggil menjadi kudus. Kekudusan di sini bukan berarti hidup tanpa masalah atau tanpa dosa, tetapi hidup yang terus-menerus diarahkan kepada Tuhan. Paulus tidak menulis kepada orang-orang yang sempurna, melainkan kepada jemaat yang penuh konflik dan kelemahan. Namun justru kepada merekalah ia berkata, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Artinya, Tuhan tidak menunggu kita rapi dahulu, baru mengasihi, mencintai kita. Tuhan memberi kasih karunia supaya kita mampu bertumbuh, supaya kita pelan-pelan disembuhkan dan dipersatukan. Injil Yohanes bab 1 ayat 29-34 berkisah tentang Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes tidak menempatkan dirinya di pusat perhatian. Ia tidak sibuk membangun pengaruh atau nama. Ia tahu siapa dirinya dan siapa Yesus. Inilah sikap iman yang sangat mendalam dalam diri Yohanes. Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan soal menjadi yang paling terlihat, tetapi soal menunjuk kepada Kristus melalui hidup kita. Yesus disebut anak domba Allah, gambaran yang sangat lembut dan penuh makna. Anak domba bukan simbol kekuatan yang menakutkan, tetapi simbol kelembutan, pengorbanan, dan kasih yang rela terluka demi orang lain. Yesus menghapus dosa dunia bukan dengan kekerasan, melainkan dengan menyerahkan diri.
Dan Yohanes bersaksi bahwa Roh Kudus tinggal di atasnya. Artinya, apa yang Yesus lakukan bukan sekedar tindakan manusia baik, tetapi karya Allah sendiri yang hadir di tengah sejarah manusia. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicinta Tuhan, Injil hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita hidup di zaman yang mudah menghakimi, mudah memecah belah, mudah merasa paling benar. Bahkan di antara sesama orang beriman, perbedaan seringkali lebih ditekankan daripada persatuan. Padahal hari ini kita diajak untuk melihat Yesus, Sang Anak Domba yang menghapus dosa dunia. Bukan dosa satu kelompok saja. Dia datang untuk semua, tanpa syarat, tanpa batas. Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristen mengingatkan kita bahwa menjadi terang bagi bangsa-bangsa dimulai dari hati yang mau bersatu. Persatuan bukan berarti semua harus sama, tetapi mau saling melihat sebagai saudara. Dimulai dari keluarga, lingkungan kerja, komunitas kita, bahkan cara kita berbicara dan bersikap di media sosial. Apakah orang lain bisa melihat Kristus lewat cara kita mengasihi, mengampuni, dan menghargai? Akhirnya, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya dengan jujur pada diri kita sendiri. Siapa yang kita tunjukkan lewat hidup kita? Diri kita sendiri? Luka kita? Ego kita? Ataukah Kristus? Seperti Yohanes Pembaptis, semoga hidup kita dengan segala keterbatasannya mampu berkata tanpa banyak kata. Lihatlah Anak Domba Allah. Dan semoga melalui hidup yang sederhana namun setia, kita sungguh menjadi terang kecil yang nyata agar keselamatan Tuhan dapat dirasakan, dimengerti, dan diimani oleh dunia di sekitar kita. Selamat merayakan hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.